good opponent as well. So we learn from it, and we know SEA Games is different opponent. So. Kebusukan Exco PSSI terbongkar? Mauro Zijostra ngamuk kecam taktik Indra Syafri. Jakarta, sepak bola Indonesia kembali diguncang badai kontroversi. Kali ini, sorotan tajam publik tertuju pada jajaran Komite Eksekutif Exco PSSI yang dituding melakukan praktik tidak transparan dalam pengambilan keputusan teknis, serta pada strategi kepelatihan Indra Syafri yang dianggap sebagian pihak sebagai taktik usang dan syarat kepentingan. Pemicunya adalah ledakan emosi dari Mauro Zijostra, figur yang namanya mendadak viral di lini masa, yang melontarkan kecaman keras terhadap arah kebijakan dan pendekatan taktis tim nasional. Sejak beberapa tahun terakhir, PSSI berada dalam pusaran kritik publik. Isu transparansi, akuntabilitas, serta konsistensi kebijakan kerap muncul setiap kali prestasi tim nasional tidak sesuai ekspektasi. Pada momen tertentu, keberhasilan sesaat menutup rapat kritik tersebut. Namun, kekalahan beruntun atau penampilan yang dinilai stagnan kembali membuka luka lama. Polemik terbaru mencuat setelah beredar pernyataan keras dari Mauro Zijostra yang menuding adanya pola pengambilan keputusan tertutup di level Exco PSSI. Dalam sejumlah unggahan dan pernyataan kepada media, Zijostra mengaku geram melihat apa yang ia sebut sebagai taktik setengah hati yang diterapkan Indra Syafri, serta dugaan intervensi non-teknis terhadap pemilihan pemain dan pendekatan permainan. Nama Mauro Zijostra sebelumnya tidak terlalu dikenal luas oleh publik sepak bola nasional. Namun dalam waktu singkat, ia menjadi pusat perhatian. Zijostra digambarkan sebagai sosok yang vokal, kritis, dan berani menantang arus utama. Ia mengklaim memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika sepak bola modern, serta menilai Indonesia tertinggal karena enggan melakukan reformasi struktural. Pendukung Zijostra memuji keberaniannya membongkar apa yang dianggap sebagai kultur nyaman di tubuh federasi. Sebaliknya, para pengkritik menilai pernyataannya provokatif, minim data, dan cenderung membakar emosi publik. Titik api utama polemik ini adalah tudingan bahwa Exco PSSI tidak bekerja secara transparan. Zijostra dan kelompok pendukungnya menyebut adanya pengambilan keputusan tertutup tanpa penjelasan memadai kepada publik, konflik kepentingan dalam penentuan program jangka panjang, ketidakkonsistenan kebijakan, terutama dalam pembinaan usia muda dan transisi ke level senior, minimnya evaluasi terbuka terhadap kegagalan. Menurut klaim tersebut, Exco dinilai lebih fokus pada stabilitas politik internal ketimbang pembenahan fundamental. Ketika hasil buruk, yang dikorbankan selalu pelatih atau pemain, bukan sistem, demikian salah satu pernyataan yang ramai dikutip. PSSI melalui pernyataan resminya membantah tudingan tersebut. Mereka menegaskan bahwa setiap keputusan Exco diambil melalui mekanisme rapat dan kajian teknis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Federasi juga menyatakan terbuka terhadap kritik, namun menolak narasi yang dianggap menyudutkan tanpa dasar kuat. PSSI berkomitmen pada tata kelola yang baik. Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi tuduhan harus disertai fakta, ujar seorang pejabat PSSI. Nama Indra Syafri tidak terpisahkan dari sepak bola Indonesia. Ia dikenal sebagai pelatih yang berjasa mengorbitkan banyak talenta muda. Namun, reputasi tersebut kini kembali diuji. Zijostra secara terbuka mengecam apa yang ia sebut sebagai taktik konservatif dan pendekatan reaktif dalam pertandingan-pertandingan krusial. Menurut Zijostra, sepak bola modern menuntut fleksibilitas, pressing tinggi terstruktur, serta keberanian melakukan rotasi. Ia menilai pendekatan Indra Syafri terlalu bergantung pada pola lama dan kurang adaptif terhadap lawan. Para analis sepak bola terbelah. Sebagian sepakat bahwa taktik tim nasional perlu berevolusi. Mereka menyoroti transisi lambat dari bertahan ke menyerang, minim variasi build-up saat ditekan lawan, ketergantungan pada individu alih-alih sistem. Namun, kubu pembela Indra Syafri menilai kritik tersebut tidak sepenuhnya adil.
Mereka berargumen bahwa keterbatasan waktu persiapan, kualitas kompetisi domestik, serta jadwal padat memengaruhi implementasi taktik ideal. Di balik layar, suasana ruang ganti disebut-sebut ikut terdampak. Beberapa sumber anonim menyatakan adanya kebingungan pemain terhadap perubahan rencana permainan yang dinilai mendadak. Namun, sumber lain menegaskan bahwa tim tetap solid dan fokus. Setiap kritik kami jadikan motivasi. Yang terpenting adalah bekerja di lapangan, ujar seorang pemain senior. Media sosial menjadi arena pertempuran narasi. Tagar terkait polemik ini sempat menjadi trending. Warganet terbelah antara mendukung Zijostra sebagai pembongkar fakta atau mengecamnya sebagai pencari sensasi. Fenomena ini mencerminkan tingginya emosi publik terhadap sepak bola nasional. Setiap keputusan federasi nyaris selalu ditanggapi dengan reaksi ekstrim. Kontroversi semacam ini berpotensi mengganggu program jangka panjang. Sponsor, investor, dan mitra internasional kerap menuntut stabilitas. Ketika federasi terus berada dalam pusaran konflik, fokus pembinaan bisa teralihkan. Pengamat menilai PSSI perlu memperkuat komunikasi publik, membuka data evaluasi, dan melibatkan pakar independen agar kepercayaan pulih. Dari sisi etika, tudingan keras di ruang publik harus diimbangi tanggung jawab. Menyebut adanya kebusukan tanpa bukti konkret berisiko mencederai reputasi individu dan institusi. Sebaliknya, federasi juga berkewajiban menjawab kritik secara transparan. Sejumlah pihak mendorong solusi moderat, audit independen, forum dialog terbuka, serta roadmap taktik yang jelas. Reformasi struktural tidak bisa dilakukan dengan saling serang di media, tetapi melalui mekanisme yang terukur. Polemik yang melibatkan Exco PSSI, Mauro Zijostra, dan Indra Syafri adalah cermin dari kegelisahan publik terhadap arah sepak bola Indonesia. Apakah ini momen pembenahan atau sekadar badai sesaat? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, transparansi, profesionalisme, dan keberanian berbenah menjadi tuntutan utama. Sepak bola Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar kemenangan sesaat. Ia membutuhkan kepercayaan. Dan kepercayaan hanya lahir dari keterbukaan, kerja keras, serta kesediaan mendengar kritik tanpa kehilangan akal sehat. Jakarta, sepak bola Indonesia kembali diguncang badai kontroversi. Kali ini, sorotan tajam publik tertuju pada jajaran Komite Eksekutif, Exco, PSSI yang dituding melakukan praktik tidak transparan dalam pengambilan keputusan teknis, serta pada strategi kepelatihan Indra Syafri yang dianggap sebagian pihak sebagai taktik usang dan syarat kepentingan. Pemicunya adalah ledakan emosi dari Mauro Zijostra, figur yang namanya mendadak viral di lini massa, yang melontarkan kecaman keras terhadap arah kebijakan dan pendekatan taktis tim nasional. Sejak beberapa tahun terakhir, PSSI berada dalam pusaran kritik publik. Isu transparansi, akuntabilitas, serta konsistensi kebijakan kerap muncul setiap kali prestasi tim nasional tidak sesuai ekspektasi. Pada momen tertentu, keberhasilan sesaat menutup rapat kritik tersebut. Namun, kekalahan beruntun atau penampilan yang dinilai stagnan kembali membuka luka lama. Polemik terbaru mencuat setelah beredar pernyataan keras dari Mauro Zijostra yang menuding adanya pola pengambilan keputusan tertutup di level Exco PSSI. Dalam sejumlah unggahan dan pernyataan kepada media, Zijostra mengaku geram melihat apa yang ia sebut sebagai taktik setengah hati yang diterapkan Indra Syafri, serta dugaan intervensi non-teknis terhadap pemilihan pemain dan pendekatan permainan. Nama Mauro Zijostra sebelumnya tidak terlalu dikenal luas oleh publik sepak bola nasional. Namun dalam waktu singkat, ia menjadi pusat perhatian. Zijostra digambarkan sebagai sosok yang vokal, kritis, dan berani menantang arus utama. Ia mengklaim memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika sepak bola modern, serta menilai Indonesia tertinggal karena enggan melakukan reformasi struktural. Pendukung Zijostra memuji keberaniannya membongkar apa yang dianggap sebagai kultur nyaman di tubuh federasi. Sebaliknya, para pengkritik menilai pernyataannya provokatif, minim data, dan cenderung membakar emosi publik. Titik api utama polemik ini adalah tudingan bahwa Exco PSSI tidak bekerja secara transparan. Zijostra dan kelompok pendukungnya menyebut adanya pengambilan keputusan tertutup tanpa penjelasan memadai kepada publik, konflik kepentingan dalam penentuan program jangka panjang, ketidakkonsistenan kebijakan,
terutama dalam pembinaan usia muda dan transisi ke level senior. Minimnya evaluasi terbuka terhadap kegagalan. Menurut klaim tersebut, Exco dinilai lebih fokus pada stabilitas politik internal ketimbang pembenahan fundamental. Ketika hasil buruk, yang dikorbankan selalu pelatih atau pemain, bukan sistem,